Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alvin Alwi Adela dari jurusan Pendidikan Fisika tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, di Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatan berdasarkan landasan hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Indonesia diidealkan dan dicita-citakan sebagai suatu negara hukum Pancasila. Namun, penegakan hukum di negeri ini merupakan barang yang langka dan harganya mahal. Hal ini terindikasi berada pada titik nadi karena kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini menjadi sorotan yang luar biasa di dalam negeri maupun di internasional. Proses penegakan hukum pada khususnya dipandang bersifat diskriminatif, mengedepankan kelompok tertentu atau pribadi tertentu. Nah, sebelum menjabarkan yang lebih dalam, kita akan menerangkan apa sih penegakan hukum itu sendiri. Simak. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas apa hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu bisa diartikan secara luas dan sempit. Apa sih arti dalam luas dan arti sempit penegakan hukum? Nah, sekarang kita akan menjelaskan penegakan hukum secara luas atau dalam arti luas, yaitu proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, itu penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Maka Anda berpikir, seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum, nah, di sini ada dua pendapat, yaitu menurut Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan Homo homini lupus, yang mana artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Dan Cicero pernah mengatakan di dalam bukunya Ubi Socies Ibis Ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Karanet Brooks and TKB Sabarodin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib, tapi manusia perlu sejahtera atau biasa disebut teori negara kesejahteraan. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belakang, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Nah, tujuan negara Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan UUD 1945, yakni pada alinea keempat, yaitu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Negara Indonesia telah memiliki peradilan yang diatur dalam UUD NRI tahun 1945, ialah Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Tentang MA, KY, dan MK diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, 4 tentang kekuasaan kehakiman. Mengapa perlu penegakan hukum yang berkeadilan? Tentunya supaya dapat tercapainya kesejahteraan, tidak ada penindasan, serta mempunyai kenyamanan dalam menjalani hidup. Ada berbagai kasus permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Itu masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas, perilaku warga negara khususnya oknum aparatur negara yang banyak korupsi atau melakukan KKN, dan penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan pembagian besar hukum dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum privat dan hukum publik. Yang mana hukum privat itu hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang menyangkut kepentingan pribadi. Kemudian hukum publik itu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Indonesia sendiri ada beberapa lembaga hukum. Yang pertama adalah lembaga penegakan hukum, meliputi ada kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yang kedua adalah lembaga peradilan, yaitu peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan umum. Di mana lembaga-lembaga negara itu dituntut melindungi seluruh warga negara Indonesia dan menegakkan hukum secara adil. Sudahkah tugas ini dilaksanakan di Indonesia? Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like ya.